Kok aku mau tanya dong, Ya, kira-kira menurutmu apakah dolar akan berakhir? well yes. So, di kontennya kita kan sudah kita pernah posting soal dolar US, prediksi kami akan mati. Zaman itu gak banyak orang percaya. Wih, hati-hati. Zaman itu gak banyak orang percaya karena masa US dollar yang paling kuat yang dipakai seluruh dunia tiba-tiba mati. Barusan, kapan ya? Akhir Mei, kalau gak salah. Mei 26 atau berapa? Saudi Arabia, dia itu memutuskan gak mau perpanjang perjanjian petrodollar. Kamu tahu petrodollar? Ya, Oke, so itu perjanjian antara Amerika sama Saudi Arab. Semua minyak yang dijual ke manapun seluruh dunia wajib harus pakai mata uang dolar Amerika. Dan itu kunci perjanjian atau kunci utamanya kenapa dolar Amerika jadi standar dunia. Gak bisa dilepasin sama negara-negara lain. Karena kalau mau beli minyak, semua negara butuh minyak, semua negara butuh energi, harus pakai dolar. Nah itu berakhir perjanjiannya baru beberapa hari yang lalu, akhir Mei. Jadi ini aku kasih posting dari Twitter, Presiden Putin dari Rusia, dia bilang cuma perlu Middle East buang dolar atau berhenti transaksi minyak pakai dolar, udah Amerika sudah gak bisa lagi pakai kekuatan dolar untuk paksa nekuk negara ke sini atau ke sana. Gak bisa sanksi, gak bisa apa-apa lagi. Jadi negara-negara yang dulu takut kalau mereka lawan apa kata Amerika, right? Mereka dulu takut kalau kita lawan, kita gak bisa beli minyak dengan harga yang fair. Contoh Venezuela, contoh beberapa negara yang gak kooperatif, hancur mata uangnya. Masih ingat ya? ya. So, itu sudah gak berlaku lagi. Dan sampai separah-parahnya, si Moskow, so Rusia, Moscow Stock Exchange sekarang sudah gak terima US dollar sama euro untuk transaksi di Moscow Exchange. Itu udah berlaku, udah sah gitu loh. So, kelihatan banget bahwa dengan adanya BRICS, dengan adanya asosiasi yang termasuk Brazil, Rusia, India, China, South Africa, dan sekarang ditambahkan Saudi Arabia, sekarang ditambahkan kalau gak salah 33 negara lain, kalau gak salah mungkin lebih ya, 54 atau berapa, nanti ada persis angkanya. Negara-negara yang sekarang sudah ingin gabung ke BRICS, ingin bikin standar baru, dan BRICS sudah mau meluncurkan sistem payment baru yang terlepas dari ikatan IMF, International Monetary Fund. Okay? So, apa senjatanya Amerika, apa senjatanya Euro, apa senjatanya Israel untuk nekuk negara lagi? Itu pertanyaan aku. Udah gak ada kan? Wah, Right? So, postingan kita itu masih kapan ya? 1 tahun yang lalu kalau gak salah. Sekitaran tahun bulan-bulan ini, tahun kemarin, 2023. Kita sudah melakukan persiapan kita udah jauh-jauh hari. Paham ya? Karena mayoritas orang tunggu resmi, baru gerak, udah terlambat. Buktinya Bitcoin udah naik, buktinya emas udah naik. Paham ya maksud saya? paham. Kita belinya itu sebelum ada apa-apa. Udah kelihatan, udah baca jauh-jauh hari ya baru kita masuk gitu. So, itulah maksud saya guys. Kalau dalam hidup kita, right, ada momen-momen yang bisa ubah nasib kalau kamu ngerti cara bacanya, right? Harus tahu data, harus tahu cara interpretasi data, harus tahu, oke, so dari data ini artinya kedepannya akan seperti anu, lalu melakukan kegiatan sekarang biar siap nanti, oke? Oke. Nah, ngomong gitu, selain berita US dollar mati yang aku kasih tahun kemarin, sudah aku berkali-kali bilang soal di momen-momen seperti sekarang, yang mana kuasa dunia pindah dari kekaisaran A ke kekaisaran B. Dan ini udah terjadi berkali-kali sepanjang sejarah, right? Ini bukan pertama kalinya Amerika jatuh, asosiasi BRICS atau negara lain naik, right? Bukan pertama kalinya itu terjadi, right? Sebelum Amerika jadi raja, kan Britain, UK yang jadi raja. Sebelum UK, Espanyol atau Portugal atau apa. Sebelumnya lagi negara anu lagi, Deutschland, Holland, right? Mereka yang dulu rajanya sebelumnya lagi. Terus, so kekaisarannya selalu ganti. Ini aku pegang sandal kena lagi jalan, right? Kamu harus jadi student, murid, histori, sejarah, bukan yang diajarkan di sekolah, right? Tapi student atau murid sejarah yang asli untuk bisa tahu bahwa apa yang kita lagi mengalami sekarang sudah pernah terjadi sebelumnya, right? Aku kasih beberapa referensi buku-buku yang mungkin bantu kalian. Ada buku The History of Central Banking, okay? Itu very important book. Kedua, ada buku lagi namanya kalau gak salah The Fourth Turning, okay? Kamu harus baca buku-buku ini untuk bisa tahu sejarah belakang yang asli, bukan yang dikasih tahu di sekolah, biar tahu masa depan. Ternyata apa yang kita mengalami sekarang itu udah sesuatu hal yang sudah terjadi kurang lebih per 100 tahun sekali sepanjang 2000 tahun ke belakang. Sejak zamannya Romawi, right?
Itu kenapa kita tahu hal kayak, oh di masa krisis pegang emas. Dulu gak ada Bitcoin, jadi emas pilihan satunya, satu-satu pilihannya. Kalau ada krisis, ada negara A mau menguasai negara B, right? Kita kan gak tahu mata uang baru jadi apa, kita gak tahu standar baru jadi apa, kita gak tahu properti mana yang disita, yang diambil sama yang menguasai negaranya. Paham ya? Jadi satu-satunya ya emas. Oke? Tapi sekarang di zamannya digital, ada lagi namanya Bitcoin. Dan aku bisa bilang Bitcoin lebih bagus daripada emas untuk banyak hal yang emas dulu jadi bagus. Contoh, transportasi. Kamu perlu kabur. Oh no, negara ini diinvasi, di negara lain masuk perang ke negara ini. Kita harus cepat kabur. Kamu bisa lolos emas di bandara, bisa lolos X-ray. Yakin? Kalau cuma kecil segini, oke. Kalau sudah segede gini, bisa lolos? Yakin? Paham ya? Dalam hal itu, Bitcoin is better. Right? Kapanpun, manapun, asal ada listrik, asal ada internet, dan pasti ada listrik internet somewhere, meskipun harus, colok, nembak, nyuri, akses internet, pakai VPN, tapi selalu ada, So, dalam hal itu, Bitcoin is better. So, itulah kenapa, why kita, mayoritas keuangan kita itu masuknya Bitcoin, crypto, right? Ada simpenan emas, perak. All of this aku udah pernah kasih tahu jauh-jauh hari sebelum dia naik. Nah, sekarang kalian tahu, okay? So here's the thing. Kita sudah lakukan persiapan kita. Kalian mungkin sudah atau mungkin belum, right? Tapi masalahnya gini, kita selalu moving forward. Udah tahu emas sama Bitcoin itu opportunity terbesar 1 tahun, 1,5 tahun yang lalu. Sekarang pertengahan 2024 kita lagi fokus next-nya apa lagi. And by the way, kebetulan ini semua kita share di VIP dan gak semuanya aku bisa sharing di YouTube karena kadang-kadang subject matter-nya, topiknya, sesuatu hal yang kalau aku posting di take down, di sensor. Udah berkali-kali tuh, right? Aku omongin soal, gak bisa aku omongin apa itu. Right? Di take down. Paham ya? Right? So hal seperti itu, aku gak ada forum lain untuk sharing itu, hanya bisa di komunitas privat, VIP. Oke, tapi anyways, itu analisa saya tentang dolar. Ini aku lanjut ke pantai. We'll see you in the next video. Bye guys.